Serangkaian manuver seperti gerakan dan koordinasi pasukan darat, penembakan artileri dan roket jarak jauh ditunjukkan dalam latihan gabungan ini. Skenario latihan dibuat layaknya kondisi tempur. Pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara meluncur ke sasaran. Manuver dilanjutkan dengan aksi helikopter Apache AH-64E TNI Angkatan Darat bersama US Army. Latihan gabungan ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Demonstrasi Combined Arms Live Fire Exercise diikuti oleh ribuan prajurit dari 17 negara sahabat. Tidak hanya militer darat, laut, dan udara, latihan juga mencakup domain cyber. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman bersama di masa depan. Halo, selamat siang pemirsa. Hari ini DPR RI melantik Wakil Ketua Komisi 3 pengganti Ahmad Syahroni. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digugat warga sebesar 125 triliun rupiah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, hari ini sidang kode etik polisi penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan kembali digelar. Sidang kode etik hari ini mengagendakan pemeriksaan Bribka Rohmat, pengemudi kendaraan taktis yang menabrak Afan Kurniawan. Bribka Rohmat masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dalam sidang hari ini hadir pengawas eksternal termasuk Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Harapan kami memang bisa didalami lagi terkait kenapa itu mobil meninggalkan rombongannya, terus sampai pada titik peristiwanya kenapa tetap melaju dan kenapa terus sampai ke markas. Itu semoga ini bisa terurai, karena kemarin sudah terurai sebenarnya. Tapi kan komandan sama sopir ini gimana, terkait juga soal komunikasi dan sebagainya. Sehingga ini tidak hanya bisa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, tapi juga bisa menghadirkan informasi seterang-terangnya. Peristiwa ini kita dudukkan kayak apa. Semoga juga membandingkan dengan video-video yang beredar, karena itu kan penting untuk posisi sopir, ya kan? Apakah dia bisa melihat almarhum ataukah tidak? Semoga ini nanti akan didalami, terus bagaimana situasi di dalam, khususnya psikologi dia ketika menghadapi peristiwa tersebut, ya. Keramaian, terus ada almarhum yang ada di depan, yang melihat ataukah tidak, terus ketika itu situasinya kayak apa lah, itu semoga nanti bisa didalami. Karena itu. Sementara kemarin pemirsa, Kompol Kosmas Kajugai menangis setelah diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang kode etik dan profesi. Kompol Kosmas juga meminta maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Kompolkosmas tak bisa menahan tangisnya saat mendengar putusan hakim. Komandan Batalion Resimen 4 Kops Brimob Kompolkosmas diberhentikan tidak dengan hormat. Kompolkosmas terbukti melanggar kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Di depan majelis hakim, Kompolkosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak berniat untuk menabrak Afan. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Dalam sidang kode etik yang digelar Rabu kemarin, Div Propam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke rumah orang tua Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam kericuan akhir Agustus lalu. Dalam kunjungannya ke rumah orang tua Afan Kurniawan, Mensos menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Tak hanya itu, ia juga menyerahkan santunan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian Mensos juga memberikan paket sembako sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Gus Ipul juga menawarkan program pemberdayaan dari Kementerian Sosial untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga. Bela sungkawa sekaligus memberikan santunan, dan kami tadi sudah sampaikan langsung ke orang tua almarhum. Kami mohon ini diterima untuk tidak dilihat jumlahnya, tapi sebagai bagian dari kebersamaan pemerintah dengan warga yang sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan ini santunan ini bisa memperkuat kebersamaan, memperkuat solidaritas, dan sekaligus ini menjadi momen bagi kita semua untuk saling belajar kepada peristiwa ini, belajar kepada sesama, sehingga ada yang bisa kita petik sebagai sesuatu modal. Pemirsa, pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenai profesi guru kembali menjadi sorotan. Tak lama usai pernyataannya ini, Menak langsung meminta maaf. Nasaruddin tegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nasaruddin mengaitkan guru dengan pedagang.
Menak menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta rupiah per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digugat warga 125 triliun rupiah. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews.